Shalom, selamat sore, selamat sahabat. Senang kita bisa bertemu kembali pada sahabat ini dengan acara yang kita sudah tahu masing-masing. Anda bertanya, dokter menjawab. Sebuah program pelayanan kesehatan, ya, penyuluhan kesehatan dari Rumah Sakit Advent Bandung. Dan sore ini kita memiliki satu pelajaran tema yang membuat kita kaget dengan kebiasaan hidup kita. Adakah hubungan makanan dengan mood? Nah, ini kadang-kadang kita mikir nih, pengen makan ini deh rasanya, pengen makan ini ya. Mungkin itu salah satunya maksudnya ya. Kita akan tiba nanti dengan narasumber yang beliau adalah praktisi kesehatan yang terlibat dalam penanganan diabetes, Bapak Willy Yonas, Bachelor of Health. Luar biasa nih ya. Dan setelah itu kita akan masuk pada sesi yang kedua dengan motivasi rohani Bapak Lasno ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala sejenak, memohon kepada Tuhan untuk memberkati masing-masing kita dalam mengikuti acara ini. Saya minta Pak Joko untuk bisa berdoa. Pak Joko. Baik, mari kita berdoa. Sebelum kita mulai, saya akan pimpin menurut cara Kristiani. Bapak Ibu boleh berdoa menurut keyakinan masing. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik, untuk kami boleh mengikuti seminar sore ini dan konsultasi. Biarlah Tuhan menolong narasumber dan kami semua, terutama jaringan yang kami pakai, agar semua acara ini boleh berjalan dengan baik, kami peserta boleh mendapat manfaat, dan kami boleh hidup lebih sehat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khusus buat Ibu Peggy yang Tuhan sudah berikan kesehatan. Kami yakin Ibu Peggy akan terus sehat dan selalu sehat. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Pak Joko, terima kasih. Dan selanjutnya saya akan panggilkan Pak Willy Yonatan ya. Nah, ini dia. Selamat sore. Selamat sore. Gimana nih? Kita udah siap-siap ya? Ya. Dengan pembahasan yang kalau dibaca sekilas orang pikir ini bahas apa ya, tapi ini kayaknya penting banget gitu saya mendalami. Wah, ini penting banget ini ya. Gitu. Gimana, mau share screen atau apa nih? Ya, aku akan share screen ya. Iya, silakan Will. Share screen. Oke. Selamat sore semuanya. Senang bisa berkumpul lagi sore ini bersama-sama. Kita akan belajar bersama-sama mengenai adakah hubungan makanan dengan mood. Mungkin ini kan yang mungkin Bapak Ibu juga pasti sudah pernah rasakan ya. Kalau jam tidur gitu, kalau kita kurang tidur, kayaknya moodnya besok gampang keganggu, kok gampang ke-trigger mungkin ya bahasa zaman sekarang ya. Anak-anak muda, kayaknya bos marah ngomel dikit kita langsung kepancing gitu kan kalau kita kurang tidur. Tapi kita mau lihat hari ini ada nggak sih hubungannya antara makanan sebenarnya sama mood kita, sama kesehatan mental kita, itu yang kita mau eksplorasi. Jadi bayangkan misalnya Bapak Ibu makan makanan seperti ini, makanan saya sehari-hari, ternyata ini bisa mempengaruhi mood kita untuk yang lebih baik atau yang lebih buruk. Nanti kita lihat ya jenis makanan apa ternyata yang bisa membantu mood kita untuk menjadi lebih baik juga. Kalau kita ngomongin soal kesehatan mental atau mood, sebenarnya ini jadi salah satu concern yang cukup besar oleh karena menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, ada sekitar 350 juta orang yang memiliki depresi di dunia ini. Dan mungkin Bapak Ibu juga mengenal atau mengetahui orang-orang di sekitar Bapak Ibu yang punya depresi mungkin, atau stres, atau khawatir, itu juga bagian dari kesehatan mental yang terganggu. Nah, tapi kita juga kalau kita ngomongin kesehatan mental, kita nggak bisa menggunakan kata itu dengan semudahnya ya. Contoh, kita kadang gampang sekali untuk bilang, aduh saya depresi, saya nggak keterima kerja depresi, aduh saya nggak keterima di universitas yang saya mau masuk depresi. Ini juga kita harus hati-hati gitu dengan penggunaan ini, karena kenapa? Sebenarnya ada ciri-ciri depresi itu yang perlu didiagnosa oleh dokter ya, atau psikolog, dokter spesialis kesehatan jiwa,
untuk melihat apakah seseorang itu benar-benar memiliki depresi atau enggak. Ini ada 9 ciri. Yang pertama, sedih yang mendalam, ada rasa apati, itu juga perasaan yang kayak flat gitu ya, nggak punya rasa simpatik terhadap orang lain. Agitation itu kayak gampang banget nggak stabil ya emosinya, kayak gampang terganggu emosi kita. Gangguan tidur, apakah tidur kita jadi panjang atau menjadi sebentar, malah jadi insomnia, nggak bisa tidur. Perubahan berat badan atau nafsu makan juga bisa berubah. Ada orang yang stres, depresi, jadi makan banyak, ada orang yang malah jadi nggak makan. Ada yang berat badannya malah nambah, ada yang berat badannya berkurang. Kurangnya konsentrasi, merasa kita tidak ada apa-apa, worthless, nggak ada gunanya. Uh, Morbid thoughts atau pemikiran-pemikiran bunuh diri, menyakiti diri, lalu rasa lemas. Nah, kalau kita mengalami 5 dari 9 gejala ini selama paling tidak 2 minggu, itulah baru seseorang biasanya dikatakan mengalami major depression. Jadi kita juga jangan dikit-dikit gampang menggunakan kata, oh ya saya depresi, saya depresi. Jangan juga ya, karena kita juga harus perlu hati-hati dengan kata-kata yang kita katakan. Nah, apakah statement you are what you eat, Anda adalah apa yang Anda makan, itu berlaku juga untuk kesehatan mental kita? True or false? Benar atau salah nih? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau open mic. Uh, Benar atau salah? Atau misalnya mau di chat di kolom chat juga boleh. Benar nggak kira-kira makanan yang kita makan itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita? Apakah kita jadi lebih beresiko untuk stres, khawatir, atau yang lainnya? Oke, kita Benar, lihat di benar ya, menurut Bu Peggy benar nih. Benar, benar, benar. benar. Oke, nah ini kita mau lihat dulu nih, Dr. Neil Natley, salah satu dokter di Amerika Serikat, dia ada di Weimar Institute ya, Lifestyle Center di California. Dia menulis ada beberapa penyebab depresi. Yang pertama itu ada yang disebut dengan genetic hit. Artinya apa? Ketika kakek nenek kita, orang tua kita pernah mengalami major depression, kita ini punya kecenderungan. Bukan berarti kita akan, tapi kita punya kecenderungan. Adanya Lalu yang kedua ada yang namanya developmental hit. Itu artinya kalau misalnya selama kita bertumbuh besar, masa kecil kita pernah mengalami physical abuse, verbal abuse, sexual abuse, dan yang lainnya, itu juga kita lebih memiliki kecenderungan untuk mengalami depresi. Selanjutnya, nutrition. Ini kalau nutrisi kita nggak benar, tidak seimbang dari yang kita makan, ini juga bisa memicu ke arah depresi. Social hit. Kalau misalnya kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, misalnya kita ada masalah sama orang, itu juga ini bisa memicu. Selanjutnya 4, selanjutnya nomor 5, toxic. Ada beberapa penelitian menunjukkan kalau kita terekspos sama terlalu banyak mercury, lead, itu juga bisa memicu. Lalu nomor 6 ini circadian rhythm, artinya apa? Hidup kita ini bertentangan sama siklus alam. Pas malam hari kita bangun, siang hari kita malah tidur. Nah, karena matahari juga ini banyak sekali berpengaruh sama kesehatan mental kita ya. Lalu nomor 7, addiction hit. Ketika kita itu perokok, ketagihan, kecanduan rokok, narkoba, alkohol, itu juga jadi memicu. Nomor 8, lifestyle hit. Kita jarang olahraga. Olahraga ini ternyata efeknya besar banget sama kesehatan mental. Medical hit, kalau misalnya kita contoh baru terdiagnosa dengan sebuah penyakit yang cukup serius, itu biasanya juga bikin kita down. Dan yang terakhir ini frontal lobe hit, yang ketika seseorang itu secara jarang berdoa, jarang membaca firman Tuhan atau beragama ya, dalam praktek beragama, atau ketika mereka ketagihan dengan sosial media, ini juga bisa berpengaruh. Nah, dari Dr. Neil Natley dia menulis bahwa kalau ada 4 faktor, ini baru terjadi depresi biasanya. Jadi nggak bisa cuma salah satu. Misalnya kita pernah, orang tua kita pernah mengalami depression. Nutrisi kita misalnya pola makan nggak benar, lalu misalnya kita baru kehilangan seseorang yang kita kasihi, lalu kita baru terdiagnosa misalnya dengan sebuah penyakit yang cukup serius. Biasanya baru depresi itu terjadi. Minimal kombinasi 4 faktor. Jadi nggak bisa cuma satu faktor aja, 2 faktor. Nah, kita hari ini akan ngomongin soal nutrisi. Nutrisi ini adalah 1 dari 10. Jadi kita juga nggak bisa bilang kalau
kita makannya nggak benar, kita udah pasti misalnya jadi stres, jadi gampang khawatir, jadi gampang depresi, nggak bisa juga, karena ini semua kombinasi. Walaupun kita bisa mendapatkan bukti-bukti yang kita akan lihat bagaimana pola makan yang sehat itu ternyata bisa membantu kita untuk memiliki kesehatan mental yang lebih baik juga, mood yang lebih baik. Ya, jadi gaya hidup semua perlu diperhatikan. Tapi hari ini kita cuma fokus sama nutrisi ya, hanya salah satu faktor aja. Nah, bagaimana sih kira-kira pola makan yang sehat itu bisa mempengaruhi kesehatan mental? Contoh, satu, bisa melalui self-image, karena ketika kita makan makanan yang sehat, berat badan kita normal, kita pede, percaya diri, ya kan? Atau sebenarnya makanan ini bisa mempengaruhi langsung. Dan ternyata jawabannya itu kedua-duanya. Pola makan yang sehat, pola makan nabati itu bisa membuat kita bahagia oleh karena biasanya orang yang makannya sehat ini badannya langsing, pede mereka dengan badan mereka, tapi juga ternyata makan makanan yang sehat, sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan itu juga punya efek yang direct atau efek langsung ternyata terhadap mood kita juga. Ya ini udah diteliti oleh banyak dokter ini di Amerika Serikat. Nah, kita akan lihat dari 3 macam bukti nih. Pertama kita pengen lihat dulu dari bukti populasi, ya atau kita sebutnya epidemiologi. Lalu yang kedua ini uji coba, tahap uji coba di mana orang depresi kalau dikasih makanan sehat, gimana, membantu atau enggak? Dan yang terakhir kita mau lihat mekanismenya bagaimana itu bisa terjadi. Kita mau lihat data dari orang-orang yang hidup sampai seratusan tahun sampai hari ini. Ada orang-orang di Okinawa, Jepang, Ikaria, Yunani, Sardinia, Italia, Nicoya, Costa Rica, dan di antara orang Kristen Advent di Loma Linda, California. Nah, banyak banget penelitian yang meneliti orang-orang ini, khususnya juga orang-orang Advent yang tinggal di Amerika. Mereka mendapatkan seperti ini. Ternyata mereka dapati seorang vegetarian itu memiliki mood yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang omnivora di antara orang Kristen Advent. Ya, ini salah satu penelitian yang mereka keluarkan. Cukup menarik karena mereka bisa melihat ada pola seperti ini. Lalu selanjutnya, ini penelitiannya dari Inggris. 3.000-an orang dibandingkan diikuti selama 5 tahun. Ini orang-orang yang makannya whole food atau makanan yang utuh, ya, sama makanan-makanan yang diproses. Ternyata orang-orang yang makannya semakin natural, semakin alami, itu memiliki 26 resiko yang lebih rendah untuk terkena depresi dibandingkan kalau yang makannya processed food. Ya, makanan-makanan bungkusan, tepung-tepungan, ya. Mungkin bisa dibayangkan lebih makanan yang ada expired date-nya ya. Kalau makanan yang whole food ini makanan yang Bapak Ibu bisa temukan di pasar, fresh. Jadi itu sangat bagus untuk kesehatan mental. Ya, mohon maaf ini makanan-makanan seperti ini ternyata makanan seperti ini bukan saja gulanya tinggi, lemaknya tinggi, kalorinya tinggi, tapi ternyata nggak terlalu mendorong kita untuk memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Ternyata, ya. Walaupun nih, ada juga orang-orang yang kayak, aduh lagi stres banget, mereka carinya coklat, mereka carinya es krim, mereka carinya donat. Oleh karena ternyata makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, itu bisa menstimulasi otak kita, jadi kita merasa bahagia ketika kita mengkonsumsi itu. Ya, tapi itu kan hanya solusi sesaat. Ketika kita makan coklat, aduh feels good, aduh enak. Tapi masalahnya kalau masih ada ya stres terus juga ya. Jadi kita harus terus menyelesaikan akar masalahnya juga. Nah, sekarang kita pengen lihat apakah sebenarnya pola makan yang sehat, pola makan nabati ini pernah dites efeknya kepada kesehatan mental. Ternyata iya, ini mulai ada penelitiannya di Amerika, orang-orang di Geico Insurance Company, mereka udah punya diabetes, mereka dikasih pola makan plant-based diet, makanan nabati semua, kok ternyata ada kemajuan nih di rasa kegelisahan dan depresi mereka. Ya, di akhir dari 18 minggu. Lalu ini ada penelitian dari Brazil. Gimana kalau orang-orang yang udah punya depresi, dikasih makanan-makanan sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan yang lebih banyak, apakah mereka akan membaik? Dan ternyata yang mereka dapatkan iya. Hanya dalam waktu 3 minggu, mereka diuji lagi tingkat depresi mereka itu sudah menurun dibandingkan dengan orang yang tidak
mengganti pola makannya sama sekali. Jadi cukup keren. Dari pola makan nabati ini ternyata ada efeknya juga yang cukup langsung nih dengan kesehatan seseorang yang buat depresi. 3 bulan kemudian di follow up masih juga sama yang mereka lihat. Ternyata kemajuannya masih ada, ya. Walaupun ini penelitiannya di 2019 mereka sadar bahwa penelitian mengenai orang yang udah punya depresi, kita kasih makan sehat, efeknya seperti apa, penelitiannya masih sangat sedikit. Jadi sebenarnya masih banyak lagi yang harus kita cari tahu. Kita perlu cari tahu mengenai hal ini, tapi bukti-buktinya sudah mulai berdatangan. Ya, sudah mulai berdatangan. Ini penelitian yang lain mirip, bahkan ketika dibandingkan orang-orang yang depresi dikasih pola makan yang lebih sehat dibandingkan dengan orang-orang yang dapat social support. Social support ini kan penting banget ya. Teman cerita, psikolog untuk konsultasi. Tapi bahkan mereka temukan kok perubahan pola makan bahkan lebih efektif nih dibandingkan dengan social support. Bayangkan aja kalau misalnya kita gabungkan perubahan pola makan kita lakukan, kita juga tetap konsultasi, ya kan, sama psikolog, sama psikiater. Itu akan sangat membantu ya ketika ini dikombinasi. Penelitian ini dari Kanada juga survei menunjukkan kalau kita makan sayur buah yang banyak, yang cukup, itu kita bisa mengimprove, memperbaiki kesehatan mental kita 19-23%. Ya, jadi buktinya udah makin banyak terus, makin banyak terus. Nah, ini bagian yang terakhir nih. Kita pengen tahu sekarang ini mekanismenya seperti apa. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita makan sayur buah, biji-bijian yang lebih banyak, kok bisa ngebantu kesehatan mental kita? Ini yang kita mau lihat. Ternyata, ini pertanyaannya, apakah ada hubungan langsung antara organ pencernaan dan otak? Ada yang tahu nggak nih? Ada yang mau jawab iya atau tidak nih? Ada nggak sih hubungan langsung antara organ pencernaan sama otak kita? Ada. Ada ya? Ada lah, ada pastinya. Ada ya? Nah mungkin Iya, otak kan sumber segalanya. Walaupun ada saraf otonom, ya enggak? betul, betul. Jadi ternyata ini tuh kok ada komunikasi dua arah ya antara otak sama organ-organ pencernaan kita. Bapak Ibu di sini mungkin akan mudah mengerti juga. Bapak Ibu stres, aduh udah lama nggak pernah bicara di depan, harus kasih kata sambutan, langsung perut nggak enak, langsung pengen ke kamar mandi. Ya, itu efek dari otak ke organ pencernaan. Tapi ternyata juga apa yang terjadi di organ pencernaan ternyata bisa juga ada efeknya ke otak. Nah, ini yang kita mau lihat. Kalau kita ngomongin soal bakteri usus, ya mikrobiota usus yang ada di organ pencernaan kita, khususnya di usus besar, ternyata itu ada sekitar 1.000 spesies dan jumlah mereka itu 10 kali lebih banyak dari jumlah sel tubuh manusia. Makanya kenapa ini sekarang oleh dokter-dokter, pakar-pakar mulai disebut dengan the unforgotten organ. Mereka bilang ini kayaknya ini organ yang kita lupain nih. Karena jumlahnya aja lebih banyak daripada jumlah sel tubuh manusia. Berarti ini pekerjaan mereka juga banyak yang terjadi di organ-organ kita. Dan ini penelitian awalnya menyebutkan memiliki lebih dari 100 triliun bakteri ini, 10 kali jumlah sel tubuh manusia, 150 kali jumlah gen manusia, dan sekitar 1.000 spesies. Jadi, ini kita punya peliharaan nih, di dalam organ pencernaan kita yang triliunan jumlahnya yang ternyata bisa membantu kita memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Nah, sekarang tuh ternyata ditemukan bahwa mikrobiota usus kita yang ada di organ-organ pencernaan kita ini, ternyata ini banyak banget hubungannya juga sama pembuatan saraf-saraf yang baru, ya. Dan banyak sebenarnya yang terjadi yang berhubungan sama saraf dan juga sama kesehatan mental kita. Nah, ini ada penelitian yang menarik, menggunakan seekor tikus. Jadi, orang yang manusia yang sudah mengalami depresi, bakteri ususnya itu dikasih ke tikus, dan yang mereka dapati adalah, kok tikus ini jadi mengalami depresi. Jadi bakteri usus dari orang yang depresi itu dikasih ke tikus, kok tikusnya juga jadi mengalami depresi. Ini yang bikin mereka, wah, ini kayaknya efeknya besar juga nih. Hubungan bakteri usus kita dengan mood kita, dengan kesehatan mental kita.
Dan yang mereka temukan sejauh ini adalah kalau komposisi bakteri usus kita itu tidak seimbang, itu bisa kita lebih beresiko terhadap depresi. Karena yang ditemukan pasien-pasien yang memiliki depresi ada ketidakseimbangan dan juga kurang beragamnya bakteri-bakteri yang ada di organ-organ pencernaan mereka, ya. Nah, nanti kita akan lihat nih, gimana caranya kita tetap mempertahankan komposisi bakteri usus kita itu tetap seimbang, ya. Walaupun ini dibilang, penelitian masih bilang, sekali lagi, ini masih baru di early stage, atau masih tahap awal banget. Jadi masih banyak banget sebenarnya yang kita masih perlu eksplorasi, kita tunggu terus update dari dunia penelitian, tapi mereka sudah mulai melihat, kok mikrobiota usus kita itu bisa mempengaruhi brain development, behavior kita, moods in humans. Jadi penting sekali untuk kita perhatikan. Bahkan makanya mungkin Bapak Ibu di sini pernah dengar istilah kayak probiotik atau prebiotik gitu ya. Kalau probiotik ini kan biasanya bakteri-bakteri yang sudah mungkin kayak dikapsulkan, disarankan oleh dokter atau ahli gizi untuk dikonsumsi dengan kondisi tertentu yang dialami. Kalau prebiotik ini tuh makanan dari bakteri usus kita supaya mereka bisa hidup terus. Prebiotik ini ya sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan, itulah prebiotik. Makanan dari bakteri-bakteri kita. Nah, sekarang ada istilah baru yang bahkan keluar di tahun 2020 nih, psychobiotic katanya. Karena mereka udah realize, udah sadar bahwa ternyata bakteri di usus kita, kalau kita pelihara dengan benar, itu ternyata bisa mempengaruhi psikis kita. Bisa mempengaruhi psikis ke orang. Nah, ini contoh-contoh makanan probiotik, Bapak Ibu, ini mungkin makanan yang udah sering dimakan. Buat yang suka makanan Korea, ya ada kimchi, makanan Indonesia ada tempe, ada tape, ada mungkin yang tahu kombucha ya, minuman yang banyak bakterinya juga, itu juga probiotik. Atau enggak misalnya minuman seperti yogurt, itu juga kita sebut makanan probiotik. Makanan prebiotik, pokoknya biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan. Itu semua makanan prebiotik. Ya. Kalau Nggak usah Yakult masuk yang mana, Pak? Yakult. Yakult itu masuk ke probiotik. Karena udah ada bakteri di minumannya. Ya, itu masuknya ke probiotik. Oke, thank Nah, you. sama-sama, Pak. Nah, kenapa kita peduli nih sama bakteri usus kita yang seimbang? Ternyata kalau misalnya bakteri usus kita seimbang, dinding-dinding usus kita itu rapat. Tapi kalau bakteri usus kita ini nggak seimbang, banyak kebocoran secara mikroskopik sekali, kecil sekali yang terjadi di usus kita. Dan banyak bakteri dan racun-racunnya itu yang bisa masuk ke dalam peredaran darah kita, dan ini yang memicu kepada mempengaruhi depresi, mempengaruhi kepada resiko terhadap diabetes, kepada weight gain. Kalau misalnya kita jarang makan sayur buah, biji-bijian, kacang-kacangan, asupan serat kita nggak cukup, seringnya makan processed foods, ya, ini kemungkinan besar bisa terjadi. Dan itu bukan hanya mengarah kepada depresi, kepada penyakit mental yang lain juga, tapi juga kepada penyakit-penyakit kronis yang lain. Ya, jadi yang kita inginkan adalah dinding-dinding usus kita ini menjadi rapat, ya, seperti gambar yang ini, rapat. Karena itu juga bisa melindungi kita dari berbagai penyakit, ya, bukan kesehatan mental aja. Bahkan American Psychological Association mereka mengatakan di sini, misalnya bakteri usus memproduksi sekitar 95% hormon serotonin dalam tubuh yang mempengaruhi suasana hati dan aktivitas saluran pencernaan. Jadi bayangkan 95% hormon kebahagiaan kita itu ternyata diproduksinya sama bakteri yang ada di usus kita. Jadi betapa pentingnya kita untuk memperhatikan mereka supaya mereka kita kasih makan, mereka bisa hidup dengan senang di bawah perut situ, di usus kita, dan akhirnya mereka memberikan hal yang baik buat kita, yaitu memproduksi hormon-hormon bahagia ini, hormon serotonin ya. Ditemukan juga untuk pasien-pasien yang memiliki gangguan seperti irritable bowel syndrome, ya, iritasi di usus, mereka itu juga lebih
karena komposisi dari bakteri usus mereka ini juga terganggu. Itu sejauh ini yang mereka temukan ya. Jadi Bapak Ibu, ini gambar-gambar terakhir. Ini makanan sehari-hari saya ya, yang dibikin di rumah, variasi makanan-makanan nabati. Saya udah makan seperti ini sekitar 9 tahun sekarang, dan Kelihatannya terlempar nih Bu Peggy. Bu Peggy. Ya, sekarang udah belum? Belum, masih terlempar. No voice. Oh, Tolong dikontak, sepertinya ini nih, IT connection-nya. oke, mohon maaf tadi keputus ya. Oke, aku share screen ulang. Jadi ini makanan-makanan yang saya biasa konsumsi, makanan-makanan yang beragam, bervariasi, itulah makanan yang terbaik untuk memberi makan bakteri usus kita di bawah perut kita, sehingga mereka bisa produksi hormon yang membuat kita lebih bahagia ini lebih banyak, ya. Jadi ternyata mengkonsumsi ini bukan hanya bisa menurunkan kolesterol, bukan hanya bisa membantu mengontrol gula darah, tapi ternyata juga buat kebahagiaan kita. Tapi pengingat sekali lagi, ini hanya satu aspek dari kesehatan mental yang banyak banget ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, ketika kita jarang berolahraga, tidurnya malam, itu berpengaruh juga buat kesehatan mental kita. Jadi paling enggak ketika kita makan lebih sehat, kita bisa memiliki kesehatan mental yang lebih baik juga. Intinya, ajakan kami dari Rumah Sakit Advent Bandung, ayo kita tingkatkan asupan makanan nabati, sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan. Kita juga boleh mengkonsumsi makanan-makanan probiotik, ya, seperti kimchi, tempe, tape, itu bagus untuk dikonsumsi. Eh, tapi ingat, makanan prebiotik, ya sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan itu yang menjadi yang utama untuk memberi makan bakteri kita sehingga mereka bisa membuat kita juga jadi lebih bahagia. Mereka bahagia, kita pun bahagia. Ya, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Semoga berkenan dan aku kembalikan kepada Ibu Peggy. luar biasa nih Willy pembahasannya ya, apalagi presentasi yang terakhir itu membuat ngiler gitu. Gimana cara masaknya? Kalau saya pertanyaannya itu ya, gimana cara masaknya? Oke. Boleh kasih Emang resepnya nanti ya, dan variasi makanannya. Oke, baik. Kita sudah mendengarkan presentasi yang dibawakan oleh Willy. Jika ada pertanyaan dari seluruh partisipan, Bapak Ibu boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan jika ingin bertanya langsung boleh klik raise hand ya. Sampai sekarang belum ada pertanyaan nih. Pertanyaan yang ada di kolom chat itu adalah dari Ibu Sonya. Bu Peggy, apa bisa minta rekaman acara sore ini? Semua rekaman acara sore hari ada di YouTube. Nanti boleh dilihat, di search saja Peggy Iskandar Wower, nanti di situ ada. Setelah acara ini saya langsung upload di situ. Baik. Nah, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Pak Gunawan, selamat sore Pak Gunawan, selamat sahabat. Oke, izin tanya, apa implikasinya yang terasa dan didapat atau accurate setelah 9 tahun makan menu nabati? Nah, ini juga tadi di atas ini dari Duma Sinaga ya, luar biasa. Sudah 9 tahun plant based. Wah, ini oke, nih pertanyaannya seru nih. nih, gimana nih? Dan ini Willy masih muda loh. Udah punya komitmen yang luar biasa untuk kesehatan tubuhnya. Iya, jadi izin sharing. Kalau aku sendiri mungkin agak susah ya, mungkin menceritakan apa yang dirasakan karena mungkin aku sebelumnya nggak punya penyakit juga.
Mungkin kalau kita punya penyakit terus kita ubah pola makan jadi lebih sehat, mungkin kita bisa lebih cerita banyak ya. Tapi yang aku rasakan pastinya pencernaan pasti lancar banget karena serat itu udah nggak akan jadi masalah. Cerita sedikit, saya dari kecil itu gampang sekali untuk konstipasi. Bisa buang air besar itu mungkin kayak 5 hari sekali. Oh. Sedih banget. Mm, Itu ya itulah ya, saya dulu nggak orang tua saya mungkin masih kurang juga pengetahuan waktu itu membiarkan kita untuk makan junk food terus juga. mm. Nggak suka sayur, nggak suka buah, pokoknya wah gitulah ya. Wah. Jadi puji Tuhan setelah makan makanan nabati eh, lancar jaya dan bagus banget buat pencernaan. Tapi yang pasti nggak ada kurang gizi, Pak Gunawan. Eh, Jangan takut ketika kita melakukan pola makan nabati yang seimbang. Itu semua gizi kita bisa tercukupi. Jadi nggak ada kekurangan protein, seger banget, fit banget. Kebetulan saya juga mungkin suka banyak yang tanya juga nih ya Bu Peggy, kayak Mhm. ini makan nabati emang nggak lemes gitu ya. Ya benar. Tapi tapi saya sendiri 2 minggu lalu baru menyelesaikan lari maraton di gunung. Hmm, Eh, dan ya saya pengen nunjukin juga apa ya, pemakan nabati ini tidak lemah atau tidak lemas sama sekali ya, ya, untuk bisa menyelesaikan seperti itu. Mungkin itu sih dari aku sharingnya. ya. Terima kasih. Mungkin memang benar banyak orang yang mempertanyakan ya, seperti saya yang lalu vegetarian, nanti lemes loh, nanti nggak kuat, harus makan daging, bla bla bla. Terus saya bilang gini, binatang apa yang paling kuat yang dipakai untuk eh, apa transportasi atau Hmm. bahkan manusia tunggangi? Katanya kuda. Saya tanya kuda makannya apa? Rumput, Ya, sayuran. Jadi ya betul betul. heeh, kuat dia gitu. Jadi bukan pemakan daging ya. Oke, terima kasih semoga menjawab ya Pak Gunawan. Adakah lagi yang mau bertanya? Di kolom chat saya lihat belum ada pertanyaan. Oke. Kayaknya udah pada siap mempraktekkan nih. Puji Tuhan, senang banget. Oke. Tadi yang apa? Tadi yang gambar bakteri yang probiotik sama pre ya? Sama prebiotik, yes. Biotik. Nah, tadi saya masih bingung tuh. Sempat nengok ke chat. eh, Mana lebih apa keduanya diperlukan atau bagaimana? Hmm. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita, misalnya contoh ya, nggak pakai antibiotik, Hmm. lalu kita makan sehat terus ya, makan makan cukup sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan, sebenarnya kita tidak perlu terlalu concern untuk konsumsi makanan probiotik secara rutin. Hmm. Karena ada orang yang jadi, wah probiotik bagus ya udah makan yogurt terus gitu kan. Hmm. Tapi sebenarnya nggak gitu. Ketika kita bakteri usus kita sehat, kita maintain itu, jaga mereka tetap sehat dengan prebiotik, yaitu dengan makanan sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan. Jadi sebenarnya probiotik ini bukan sebuah kewajiban yang kita rutin untuk konsumsi, tapi bila dikonsumsi pun nggak ada salahnya. Mungkin gitu. Hmm. Hmm. Iya, iya, iya. Oke. Ini dari Ibu Desi Yudhistira ya. Apakah kadar gula dalam tape cukup tinggi dan kurang baik buat tubuh kita? Oke, pertanyaannya bagus nih. Hmm. Yang perlu kita ketahui satu, memang proses fermentasi itu merubah juga struktur dari nutrisi ya, yang ada di sebuah makanan. Contoh, tempe. Itu kan tempe kan sebuah kacang kedelai yang difermentasi. Hmm. Proses fermentasi itu membuat zat besinya jadi lebih banyak, kalsiumnya jadi lebih banyak. Udah gitu juga kemampuan tubuh mencerna zat besi yang ada di tempe itu juga jadi lebih banyak, lebih lebih tinggi yang bisa kita serap karena proses fermentasi. Nah, kalau di tape, proses proses fermentasi itu ada, dan betul memang tingkat karbohidrat yang ada di tape itu jadi lebih meningkat dibandingkan ketika kita makan singkong. Hmm. Jadi
buat orang-orang yang punya diabetes mungkin perlu lebih aware soal ini. Kalau kita yang nggak punya diabetes, contoh kalau kita makan buah yang lebih banyak juga gula darah kita masih stabil-stabil aja. Tapi buat orang yang udah punya diabetes, perlu lebih aware, makan sesuai dengan takaran yang disarankan. Kalau mungkin sekali makan tape, oke, sekitar 130 gram, atau enggak sekitar 2 potong lah ya. Sekitar 2 potong, cukup. Kalau lebih, kemungkinan besar akan ada kenaikan juga. Gitu. Oke, semoga menjawab ya. Nah, ini mulai banyak ini. Ini ada direct message dari R. Budiana. Jika sayur, buah, karena jauh dari pasar, diganti dengan vitamin-vitamin atau suplemen organik atau sintetik. Oke, pertanyaannya bagus nih. Penasaran juga nih, Bapak yang tanya tinggalnya di mana ya? Jauh di pasar, di mana nih? Pokoknya rumahnya jauh dari pasar jadinya. Oke, nah, kurangnya adalah ketika kita makan suplemen, kita itu nggak dapat serat. Hmm. Sedangkan serat itu yang prebiotik makanan dari bakteri-bakteri usus kita. Jadi ini efeknya akan beda buat ke tubuh. Jadi sebisa mungkin usahakan apakah kalau misalnya bisa apa ya, mungkin minimal kalau aku juga kebetulan ya di rumah kita belanja itu seminggu sekali sih. Tapi sayur-sayuran itu juga kalau bisa ditaruh di kulkas itu awet juga sebenarnya. Kita pilih sayur-sayuran juga yang lebih awet, contohnya kayak kol, brokoli, kembang kol, terong. Itu bisa kita simpan untuk periode waktu yang lebih lama. Ketimbang misalnya bayam, kangkung, yang daun ya, itu biasanya awetnya nggak terlalu lama. Jadi mungkin saran aku kalau bisa usahakan tetap makanan real yang Tuhan ciptakan ini manfaatnya beda dengan suplemen yang kita konsumsi. Mungkin itu. Itu ya jawabannya, semoga menjawab ya Pak. Ini dari Ibu Elizabeth Jonathan. Kalau kita sering buang air besar, perut sensitif, apa perlu makan probiotik? Oke. Nah, ini perlu dikonsultasikan ke dokter nih. Karena kita harus cari tahu dulu kan. Dokter harus cari tahu dulu, ini apakah benar nih masalahnya probiotik? Atau sebenarnya takutnya ya ada infeksi bakteri tertentu atau apa. Jadi karena penanganannya akan berbeda tuh. Jadi sarannya cek ke dokter, jangan takut untuk ke dokter, untuk benar-benar tahu dulu masalahnya apa nih supaya nanti pengobatannya pun akurat. Gitu. Oke, jadi perlu ke dokter ya Ibu Elizabeth. Duma Sinaga mungkin perlu makan probiotik saat ada infeksi pada tubuh kita. Jadi sebagai pengobatan alamiah ya, ini usulan mungkin ya, dan tanpa pengobatan kimia, tanpa pengobatan obat kimia ya. Oke. Iya. Oke. Ini saya belum terbaca ya, ada tambahan pertanyaan dari Pak Gunawan ya. Bagaimana hubungan makanan nabati dengan kualitas sperma seorang lelaki? Sorry. Maaf ya Pak, saya lewatkan. Dari Pak Gibson Tampu Bolon. Kalau makan buah, apakah lebih baik di jus atau dikunyah? Oke, ini pertanyaan bagus juga, praktis. Idealnya kalau kita masih punya gigi dan mengunyah, bagusnya kita kunyah. Kenapa? Karena kalau makan buah itu udah di jus. Ini beda, kita harus bedakan juga blender sama di jus ya. Kalau di jus itu kan bener-bener seratnya udah dibuang tuh. Kita jus wortel tuh bener-bener air dari wortelnya. Nah, itu kita jadi tidak mendapatkan dari seratnya. Kalau misalnya kita di jus. Kalau di blender itu seratnya masih lumayan. Walaupun udah ada yang kerusak juga ya. Dari ketika kita memblender sebuah makanan. Tapi sekali lagi kalau misalnya
Bapak Ibu ada yang udah lebih berusia, ada masalah gigi, susah mengunyah, itu di jus akan menjadi sebuah solusi dibandingkan nggak ada sayur buah yang masuk ya, atau jadi sedikit, mending kita jus. Jadi kalau bisa masih makan real dikunyah, tapi kalau misalnya mau jus sekali-sekali juga gak ada masalah, tapi akan lebih banyak manfaatnya kalau kita kunyah langsung juga. Oke, gimana Pak Gibson? Sudah terjawab? Mhm. Ya memang sih kalau dikunyah itu memang lebih bagus ya, tapi makannya jadi sedikit dibanding Eh, kalau di jus kita bisa misalnya 3 buah langsung serat. betul, betul Kalau banget. dikunyah, aduh lama banget gitu. Betul, betul. Mm-mm. Oke, ya, oke, iya Pak Gibson udah ya, terjawab ya. Oke, baik. Apakah masih ada? Oke. Oh, ini Galaxy. Apakah baik tiap hari minum jus wortel yang di blender kira-kira 2 batang? Oke, pertanyaan bagus juga. Sebenarnya yang kita inginkan selalu variasi ya. Variasi makanan itu juga menjadi hal yang penting. Oleh karena dengan kita makan lebih bervariasi, bakteri usus kita juga akan berterima kasih kita lebih banyak. Contoh komposisi wortel sama tomat, sama terong, sama sayur-sayur yang lain itu sangat berbeda juga. Hmm. Masing-masing sayur buah punya kelebihannya masing-masing. Satu ada yang lebih tinggi vitamin C, satu ada yang lebih banyak kalsiumnya, satu akan lebih banyak sengnya misalnya. Jadi bagus untuk dirotasi juga. Misalnya, oh hari ini jus wortel, besoknya jus beet, oh besoknya tomat, oh besoknya apel, pisang, pepaya. Dirotasi sih. Mungkin itu usul aku. Iya, iya itu jawabannya. Ini tadi kan kita judul dari materi yang disampaikan tadi itu apa? Ntar saya lihat lagi. Adakah hubungan makanan dengan mood dan tadi udah dibahas kan? Ya, Itu termasuk juga seperti ibu-ibu hamil ya, yang dia eh, ngidam terus tiba-tiba pengen yang asam-asam, pengen yang seger-seger gitu. Apa hubungannya ada nggak seperti itu? craving gitu ya, kayak tiba-tiba pengen sesuatu Mm-mm, gitu ya. mm-mm, mm-mm. Nah, memang kalau dari yang aku baca, craving ini memang bisa bisa ada ya. Apalagi kalau misalnya, aduh kayak kok tiba-tiba kangen es krim gitu ya. Atau Hmm, misalnya tiba-tiba kangen yang manis-manis. heeh, Eh, nah, memang apalagi ada juga orang yang dibilang sweet tooth ya, katanya nyarinya yang manis terus gitu kan. heeh. Nah, itu memang ada orang-orang yang memang secara genetik itu apa ya, cenderung menyukai makanan yang manis atau craving seperti itu. Tapi yang perlu kita Nah, kalau misalnya perasaan itu ada, bukan berarti juga kita ya udah terserah makan es krim sebanyak-banyaknya misalnya. Hmm, Kita perlu lebih kreatif nih. Oke, kita mau yang manis, tapi gimana kita membuat makanan manis itu menjadi lebih sehat? hmm, Contoh, kita juga bisa bikin es krim atau smoothies yang di rumah yang kental banget. Kita pakai frozen banana atau pisang yang dibekukan, gitu hmm, kan? Kita campur dengan buah lain yang dibekukan, kita blender kental jadi kayak es krim. Wah, kita dapat ke apa ya? Kepuasan yang sama, tapi lebih sehat gitu kan dibandingkan kita dengan misalnya makan ya apapun yang kita bisa temuin di supermarket yang lain lah ya, mungkin pakai pemanis buatan yang gulanya juga jauh lebih banyak, tapi kita memuaskan hal yang sama tapi lebih sehat. Versi sehatnya lah ya. mhm. Mungkin gitu, Bu Iya, Peggy. oke, terima kasih. Ini dari Christina Cecilia. Apakah benar pendapat orang yang VG akan lebih sabar dalam perilakunya? Nah, Ada lebih sabar, penelitiannya nggak nih? lebih sabar aku belum nemu nih penelitiannya, aku belum baca, mungkin ada, aku belum tahu. Tapi biasanya sih orang, nggak semua ya, kalau penelitian-penelitian yang aku temukan, paling nggak orang yang biasanya vegetarian atau vegan, mereka tuh
apalagi kalau mereka memilih untuk menjadi vegetarian ya. Jadi mungkin bukan dari lahir langsung, tapi memilih untuk vegetarian. Biasanya mereka orang-orang yang lebih sadar secara perilaku kesehatannya, secara keseluruhan ya. Hmm. Jadi kayak menunjukkan kalau mereka itu lebih peduli sama kesehatan. Jadi banyak penelitian yang menunjukkan, oh kalau orang memilih untuk jadi vegetarian dan vegan, kemungkinan besar mereka tidak merokok, kemungkinan besar mereka tidak minum alkohol, kemungkinan besar mereka berolahraga secara rutin, mengontrol jam tidur, oleh karena mereka memilih untuk makan seperti itu. Mungkin itu sih yang aku bisa jawab. Oke. Ini tadi tambahan dari Galaxy A52, suka dicampur dengan buah lain, misal pepaya, nanas, semangka, itu nggak apa-apa ya? Ini berarti. Itu oke. Cuman perlu disadari kalau misalnya terlalu banyak wortel, yang oren-oren, banyak senyawa karotennya itu nanti kulit tangan mungkin bisa diperhatiin suka jadi kuning. Kuning ya? Iya, Iya, itu iya. mungkin pertanyaan yang selanjutnya juga itu ya, apakah ada Hmm. hubungan makanan dengan warna Warna kulit ya kulit. mungkin itu ya. Hmm. Kalau terlalu banyak yang oren-oren nanti bisa kuning juga biasanya. Oke. Ini Ibu Duma sudah terjawab, Christina ya, Cecilia sudah terjawab ya. Hubungan dia tanya apa ada hubungannya makanan dengan warna kulit? Nggak ada ya. Cuma Setahu aku sih enggak. ada ya. Lebih ke genetik ya kalau warna kulit sama ini seberapa sering ini kita jemur matahari juga. Betul, betul, betul. Oke. Ini seperti saya sakit kemarin dari hari Senin yang lalu, hari Senin sakit itu nggak bisa makan. Tapi begitu dikasih obat terus kepengen makan, langsung timbul di pikiran, aduh pengen yang kuah-kuah, yang seger-seger gitu. Nah itu termasuk ya, mood-nya udah berubah jadi langsung bisa makan. Atau kadang memang benar juga sih, kalau kita lagi kesel, tiba-tiba rasa ingin makannya jadi berhenti ya. Hmm. Nggak mau, emang saya pikir ya benar juga ada. Nah kemarin saya mengalami seperti itu. Dari yang mual nggak bisa masuk makanan, ya saya memang masih dirawat sekarang di rumah sakit nih, masih baru aja buka infus nih tadi. Wow. Masih dirawat gitu, aduh baru bisa duduk, puji Tuhan lah, Tuhan kasih. Tapi ya itu saya alamin seperti itu. Begitu setelah dikasih obat, terus timbul di kepala, aku pengen yang kuah-kuah, yang seger, yang anget. Wah, tapi emang benar sih, ini pasti ada hubungannya nih. Mm-mm. Nih, Bu Duma bilang pemakan daging itu lebih pemarah. Kayaknya nggak semua ya, tergantung dari lingkungan juga, terus tergantung dari banyak faktor lah ya, Betul, yang setuju. menentukan sifat orang itu pemarah atau sabar dan sebagainya. Bukan hanya dari makanan ya, tapi Iya, mungkin juga ada makanan mempengaruhi, tapi sekian persen tidak dominan ya. betul. Oke, baik. Kita masih punya waktu 5 menit jika ingin mau bertanya. Jika tidak ada yang mau bertanya lagi, ya mungkin ada closing statement dari Willy, apa kira-kira yang akan diberikan kepada kita semua supaya hidup sehat ya, ususnya juga bersih dan bisa lebih bijaksana kita ya dalam berpikir juga. Silakan. Jadi ajakan aku selalu, ayo kita lebih banyak makan sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga kita perlu tetap perhatikan juga gaya hidup kita yang lain ya, untuk memiliki kesehatan mental yang baik. Olahraga, memperhatikan jam tidur, pokoknya paket komplit ya, hidup sehat yang selalu dibagikan Rumah Sakit Advent, sangat berpengaruh. Kita nggak bisa cuma pilih, oh saya mau makan sehat tapi jarang olahraga. Atau nggak pengen olahraga, nggak mau makan sehat. Karena semuanya itu perlu dikombinasi dan untuk menjadi satu kesatuan yang powerful di dalam tubuh kita sehingga kita boleh menjadi sehat yang seutuhnya. Amin, amin. Iya, jadi
seluruh Bapak Ibu yang hadir di sini, Pak Willy ini koordinator untuk diabetes ya, untuk program diabetes Betul. secara online ya, dari Rumah Sakit Ya, Advent Bandung. Oke. Nah, bagi mereka yang ingin mengikuti program, apa namanya? Nama acaranya? terapi mandiri hidup sehat untuk Ah, diabetes. iya. Terapi mandiri hidup sehat untuk diabetes Ya, melalui online, bisa berhubungan langsung dengan marketing Rumah Sakit Advent Bandung, dan nanti koordinator acara bukan acara. Program ini adalah Bapak Willy ya. Oke, Bapak Willy Yonas. Luar biasa nih, masih muda tapi sudah banyak yang dihasilkan yang baik ya. puji Tuhan. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk ilmunya yang telah dibagikan sore hari ini ya. Dan bagi mereka yang ingin rekaman dari apa yang tadi disajikan, nanti boleh lihat di YouTube sebentar setelah acara akan saya upload ya, bisa dilihat, dan juga acara-acara yang sudah lewat ada di YouTube Peggy Skanderlower. Oke. Ya Pak Budiana, terima kasih ya. Oke. Semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati Bapak Ibu keluarga. Terima kasih atas pelayanan dalam program kesehatan. Oke, terima kasih Pak Budiana. Nah, kita akan masuk kepada sesi yang kedua. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu motivasi rohani oleh Bapak Lasno. Pak Lasno mana? Dan bagi seluruh partisipan yang ingin menuliskan ucapan terima kasih kepada Saudara Willy, boleh tuliskan di kolom chat ya. Oke, Pak Joko boleh disambungkan dengan Pak Lasno? Apakah Pak Lasno-nya sudah ada? Kalau Pak Lasno belum ada, mungkin Pak Joko, kalau Pak Lasno-nya belum ada, kalau Pak Willy masih siap menjawab pertanyaan, bisa kita perpanjang. Boleh ya, Will? Boleh, dengan senang hati. Oke. Ini motivator untuk kerohanian belum ada. Jika masih ada pertanyaan, Pak Willy masih bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Gimana nih? Ada yang mau bertanya kah? Boleh klik raise hand ya untuk bertanya langsung. Di sini saya lihat ada Ibu Liana Uwi. Biasanya suka tanya nih Bu Liana. Ada pertanyaan Bu Liana? Ya dok, nggak buka kamera ya Bu Peggy. Iya, nggak apa-apa, tutup aja. Ya, silakan. Udah buka. Ini dokter, selamat sore. Terima kasih penjelasannya. Tapi ini agak lain dari pertanyaan lainnya. Apakah pisang itu makan pisang itu pengaruh untuk asma, dokter? Penyakit asma. Thank you nih Pisang. pertanyaannya. Aku sendiri belum pernah ketemu orang atau yang makan pisang berkaitan dengan asma ya. Yang lebih banyak ditemukan itu sebenarnya hubungan dairy products, biasanya susu sapi, keju, itu di beberapa orang ada untuk bisa memicu kondisi asma yang udah dimiliki. Tapi untuk pisang aku belum pernah tahu nih. Pisang itu tidak berlendir, tidak bergetah apa? Tidak berlendir, dokter. Betul. Kan pisang.
Tapi walaupun kita juga tidak menutup kemungkinan karena efek sebuah makanan terhadap setiap badan orang itu bisa saja berbeda. Contoh, ada pasien program diabetes kami, kita udah sekitar 100-an yang ikut program kami. Ada 3-4 orang yang kita temukan setiap kali mereka makan Havermut, itu gula darah mereka selalu naik jauh, tinggi banget. Sedangkan dari penelitian yang bisa kita cari itu, Havermut itu bagus banget untuk pengendalian gula darah. Saudara Jadi, ya. kita bilang akhirnya ujung-ujungnya kadang kita juga harus mengenal tubuh kita sendiri. Oh ternyata kalau saya makan ini efeknya seperti ini. Jadi kita udah tahu dan itu perlu kita catat. Jadi nggak menutup kemungkinan juga ya Ibu Liana, tapi saya sejauh ini belum tahu. Mungkin itu. Iya, terima kasih dokter penjelasannya. Terus ini dokter, untuk probiotik itu termasuk ini ya dokter, apa itu? Yakult Yakult termasuk probiotik. Ya. probiotik. Nah, saya tiap sakit perut itu seperti asam lambung itu minum Yakult itu sembuh dokter. Apa memang benar dokter? Nah ini mungkin perlu dikonsulkan ya ke dokternya ya, apakah ini, karena kadang gini, ini ada juga yang kita sebut dengan efek placebo ya. Jadi contoh, saya sakit, vitamin C saya minum misalnya gitu ya. Sedangkan sebenarnya vitamin C saya sehari-hari itu udah terpenuhi sama sayur buah yang saya makan. Tapi saya percaya banget nih sama vitamin C ini, pokoknya suplemen ini hebat banget lah. Nah itu tuh ada efek psikis yang ternyata juga membantu tubuh kita menjadi lebih sehat juga. Nah ini efek placebo namanya. Jadi ya itu ya, kita perlu selalu cross check juga apakah emang benar-benar sakit asam lambungnya itu emang udah tuntas. Mungkin perlu dicek sama dokter ya untuk benar-benar mengetahuinya lebih lanjut. Oke dokter, terima kasih penjelasannya dokter. Terima kasih Bu Liana. Berkatin, ya Tuhan berkatin Bu Becky. Iya. Ini ada Ibu Sonya Tenoh. Apakah betul pisang bisa menambah energi bagi olahragawan? Thank you pertanyaannya. Nah, jawabannya iya. Karena pisang ini termasuk yang cepat dimakan, cepat dicerna. Jadi contoh kalau saya kebetulan suka lari nih. Kalau saya akan melakukan olahraga lari atau latihan yang berat, saya akan makan dulu dan saya akan nggak akan makan yang terlalu berat, tapi saya akan salah satunya saya pilih pisang supaya cepat dicerna, cepat jadi energi. Jadi benar, salah satu alternatif yang lain yang biasa teman-teman saya juga suka pakai ya, seperti kurma itu juga bisa. Atau enggak kayak kismis itu juga bisa. Ya itu cukup cepat dicerna dan langsung digunakan, dimanfaatkan oleh tubuh. Oh oke, terima kasih. Semoga menjawab ya Bu Sonya ya. Kan pisang tuh ada beberapa jenis. Ya. Nah, ada pisang Ambon, pisang susu, pisang mas, pisang tanduk, ya, pisang apalagi satu lagi yang suka digoreng tuh, kepok. Kepok ya. Nah, Pisang raja. Pisang raja. Nah, dari semua pisang itu apakah semuanya termasuk seperti yang dikatakan tadi atau hanya beberapa jenis? Nah, ini juga unik nih. Pisang itu memang ada pisang yang jumlah karbohidratnya lebih tinggi atau lebih rendah. Contoh, pisang kepok itu pisang yang karbohidratnya paling rendah. Makanya kenapa orang-orang diabetes kadang kalau mau makan pisang nih, ada yang menyarankan kayak ya udah pisang kepok aja. Gitu. Tapi ada pisang yang manis, apalagi kalau kayak pisang Ambon, apalagi pisang Ambonnya kita tunggu sampai lebih matang, sampai udah kuning titik-titik coklat gitu kan. Itu gulanya lebih banyak lagi dibandingkan ketika mereka masih muda. Gitu. Jadi, mana yang lebih bagus? Nah, kalau misalnya kita orang yang sehat, normal, nggak punya diabetes, kita sebenarnya bebas sih, mau yang mana aja. Sebenarnya bebas. Cuman kalau misalnya ke yang diabetes juga sebenarnya semua jenis boleh, tapi kembali lagi ke takaran. Jangan langsung misalnya sekali makan langsung 3 pisang gitu kan, itu pasti gula naik sih biasanya. Jadi ke jumlah lagi. Oh oke.
Tapi kalau pisang Ambon itu bukannya dia ini ya, apa, asam? Nah, kalau misalnya buat beberapa orang memperhatikan, apalagi mungkin ada yang punya asam lambung gitu, oh setiap kali misalnya makan pisang Ambon, kok perut jadi nggak enak gitu ya. Hmm. Nah itu boleh dicatat. Tapi misalnya, oh kalau misalnya saya makannya pisang tanduk yang direbus, dikukus, nggak masalah. Oh itu juga catat, jadi note ya. Apakah itu secara personal atau individualnya itu lebih sensitif, itu bisa dicatat, karena itu akan jadi insight yang bagus ya. Untuk kemudian harinya juga. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, Iya, cocok-cocokan ya. cocok-cocokan. Soalnya saya berapa kali dibilang kalau asam lambung jangan makan pisang Ambon gitu. Iya, tapi benar cocok-cocokan sih. Cocok-cocokan ya. Oke. Iya, Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Tati. Tolong jelaskan tentang apa itu keton. oke, keton. Jadi keton ini tuh salah satu senyawa yang bisa ditemukan di dalam peredaran darah kita bila ada pemecahan lemak untuk jadi energi. Nah, jadi kalau misalnya orang mengikuti pola makan ketogenic diet, ya itu kan yang cukup populer ya, semua yang dimakan mayoritasnya lemak, daging gitu kan, buahnya sangat sedikit, karbohidrat sangat sedikit. Nah akhirnya keton ini bisa banyak ditemukan juga di dalam tubuh, atau enggak di orang-orang yang punya diabetes yang tidak terkontrol ya. Jadi mereka udah makan tapi gulanya terus di peredaran darah nggak masuk-masuk, tubuh akhirnya mikir, wah kalau saya nggak dapat energi, saya akan mecahin lemak jadi energi, dan keton ini jadilah hasilnya, salah satu hasilnya. Nah, buat orang-orang yang punya diabetes, kalau keton ini jadi banyak, jadi tinggi, ini juga bisa menjadi satu kondisi yang cukup gawat, perlu diperhatiin, ya. Atau enggak misalnya, ya itu ya mengenai keton, itu kira-kira sebenarnya itu senyawa pecahan dari lemak ketika lemak itu dimanfaatkan tubuh menjadi energi, jadi sumber energi. Gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Ini ada lagi dari Pak Heri. Dokter, saya ada asam lambung. Saya selalu setelah makan sering sekali bersendawa. Apa itu karena faktor makanan atau apa ya? Ini juga bisa faktor makanan, ada juga contoh orang yang punya GERD, ya masalah asam lambung ini juga bisa seperti ini. Tapi ada orang contohnya, ada orang yang setiap makan sayur kalau dicampur dengan buah, mereka ini perutnya jadi bergas. Makanya kenapa ada saran kalau memang orangnya seperti itu, ya udah makan sayurnya misalnya pagi-pagi, makan siang, makan buah, makan malam, makan sayur lagi, dipisah. Karena ada yang seperti itu. Nah, ini ada juga contoh orang makan kol, mau mentah, mau dimasak, sama aja bergas terus, bersendawa terus rasanya, itu juga bisa. Jadi coba, nah ini perlu diperhatikan lagi, kembali ke food journaling ya, atau enggak Bapak mencatat kalau misalnya tiba-tiba gejala itu keluar, langsung mikir, terakhir makannya kombinasinya apa ya? Ada yang mencurigakan nggak misalnya bisa memicu itu untuk terjadi? Coba catat. Nanti kalau misalnya makan kombinasi itu lagi, kejadian nggak? Misalnya tahunya nggak kejadian. Nah, ini mungkin harus dicari tahu lagi nih. Apanya tuh yang bisa menyebabkan kita bergas? Mungkin seperti itu sih, perlu selalu untuk Terima kasih jawabannya ya. Semoga menjawab ya Pak Heri. Ini tambahan dari Ibu Tati. Untuk menstabilkan keton harus makan apa? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan kita yang seimbang, maksudnya gizi seimbang ya, ada sumber karbohidratnya, sayur buah, sumber protein ya, protein nabati misalnya. Ketika karbohidrat itu cukup kita konsumsi, sebenarnya tubuh nggak akan terlalu banyak menggunakan lemak sebagai sumber utama dari energi. Sebenarnya itu. Jadi ketika kita, kecuali memang ada kondisi tertentu ya ini, perlu dikonsulkan ke dokter lebih lanjut. Tapi kalau di kasus normal seperti itu. Oke.
Iya, itu jawabannya ya. Oke, baik. Terima kasih nih untuk tambahan waktu dalam menjawab pertanyaan. Kita akan masuk kepada sesi kedua. Ya, Pak Joko sudah siap untuk membawakan motivasi rohani. Silakan Pak Joko. Baik, selamat sore. Tiba saatnya kita akan ikut motivasi rohani yang harusnya oleh Pendeta Rasno, tapi beliau mungkin sedang memberikan ada acara perjamuan, jadi tak mengapa saya boleh menggantikan. Baik, kita bicara tentang perlindungan Tuhan. Pak Joko, Oh, Pak Pendeta Joko, sudah siap. Silakan saya Pendeta. ada. Iya, Pak. Oh, ada Pendeta. Oke, silakan Iya, Pendeta. ya Baik, hanya jadi saya, akan dilanjutkan oleh Pendeta. Silakan Pendeta. ya hanya saya nggak pakai laptop ya, Pak. Oke, Oh, Pendeta, lanjutkan. Nggak apa-apa ya. Ya. Lanjutkan. Ya. iya. Tapi apakah pendeta cukup aman bicara sambil nyetir atau Nggak. tidak berhenti dulu? Oh, saya berhenti dulu. Ya. Iya. Nah, Ya. supaya tidak Sebentar. mengalami hal-hal yang Benar. tidak. Ya, saya pas lagi. Saya cari tempat yang aman dulu. Mm-mm. Iya. Ya. Sambil Oke. Pak Lasno sedang mempersiapkan mencari tempat yang aman, saya ingin umumkan lagi bahwa acara Anda bertanya, dokter menjawab itu setiap Sabtu sore jam 4.30 dengan Zoom ID yang sama yang Bapak Ibu masuk sekarang dan juga passcode yang sama. Jadi diharapkan kehadiran Bapak Ibu di setiap acara dan setiap sahabat sore itu kita memiliki narasumber yang berbeda-beda. Jadi semua yang ingin konsultasi kesehatan boleh mengikuti acara ini pada saat setelah narasumber memberikan pemaparannya pada sesi tanya jawab. Nah, sudah ya, Pak Lasno sudah siap. Kita akan mendengarkan motivasi rohani. Silakan. Udah berhenti belum, Pak? Sudah. Udah. Oke. Baik, silakan, Pak. Ya, terima kasih Ibu Peggy dan juga terima kasih Pak Joko yang sudah memberikan kesempatan dan juga siap untuk menggantikan tadi ya. Walaupun saya tadi tutup video, saya ikuti perbincangan atau pembicaraan yang disampaikan oleh Bapak Willy Jonas sehubungan dengan makanan, hubungannya dengan mood. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sangat bersyukur sebagai umat-umat Tuhan yang meyakini, yang mempercayai bahwa Tuhan kita itu, Tuhan pencipta kita itu adalah Tuhan yang sangat baik. Di mana pada saat beliau, pada saat Tuhan itu menciptakan jagat raya ini beserta dengan seisinya, dan terakhir itu Tuhan menciptakan manusia, sebelumnya Tuhan sudah mempersiapkan semua kebutuhan manusia, yaitu termasuk makanan. Ya, termasuk makanan. Dan makanan inilah yang sangat dibutuhkan, ya sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Memang ada faktor-faktor yang lain, ya faktor yang lain termasuk lingkungan, dalam hal ini yang saya masukkan adalah udara. Tapi salah satu faktor yang penting itu adalah makanan untuk menunjang kehidupan. Dan dalam praktek kehidupan sekarang ini adalah untuk menunjang kesehatan. Sehingga tidak heran pada saat Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan dan mereka dicobai oleh setan, setan itu mencobainya menggunakan makanan. Mengapa? Karena makanan itu
makanan itulah yang berhubungan erat dengan kehidupan. Ya, berhubungan erat dengan kehidupan. Karena makanan itu adalah sangat menarik dan sangat berhubungan erat atau berhubungan langsung dengan kehidupan. Nah, ada sebuah artikel yang dimuat di dalam satu majalah. Artikel tersebut dinamakan, judulnya itu adalah diberikan cara baru makan siap saji. Ya, cara baru makan siap saji. Dan sehubungan dengan ini ada didapati oleh penulis, dan itu menjadi satu ilustrasi. Ada seekor burung yang mempunyai cara yang unik untuk mendapatkan makanannya. Ya, untuk mendapatkan makanannya. Makanan itu didapatkan di kedalaman air sekitar 1 meter. Tapi burung ini adalah burung yang tidak terlalu besar, tapi dia mempunyai satu cara yang khusus, yang unik untuk mendapat makanannya, yaitu udang di kedalaman 1 meter, dan caranya itu adalah dengan memutar kakinya. Memutar kakinya dengan cepat, dan setelah udang itu terbawa oleh putaran air itu sehingga dia naik ke permukaan, itu langsung dipatok oleh burung ini, dan cara mematoknya itu sangat cepat. Ya, sangat cepat. Sehingga burung itu akhirnya bisa mengkonsumsi udang tersebut. Dan kecepatannya itu saya dapati dalam bacaan yang saya dapatkan itu, bahwa 180 kali patokan dalam hanya patokan per menit. Kita bisa bayangkan 180 kali. Begitu cepatnya burung ini mematok udang itu. Dan itulah yang akhirnya bisa menjadi makanan dan bisa dikonsumsi oleh burung itu untuk memperpanjang hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para pemirsa pada saat ini, pada sore hari ini, saya mengajak kita, ya sehubungan dengan makanan ini, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam buku Mazmur 104. Ya, buku Mazmur 104. Dikatakan demikian. Mazmur 104 ayat 24 dikatakan, bumi penuh dengan ciptaanmu, binatang-binatang yang kecil dan besar, semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya, apabila engkau memberikan mereka mereka memungutnya. Ini saya hanya baca sebagian, secara lengkapnya boleh dibaca sendiri nanti di dalam buku Mazmur 104 ayat 24 sampai 28. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur yang menuliskan buku Mazmur 104 ini, mereka belum tahu, ya, mungkin belum tahu atau belum pernah melihat burung itu. Ya, burung yang saya sampaikan tadi yang sudah diteliti oleh seorang peneliti yang bernama William M. Hanner.
Ini di universitas di Amerika. Jadi ini belum pernah dilihat, tapi pemazmur ini sudah selalu memuji Tuhan dengan semua keajaiban yang Tuhan buat pada saat Tuhan menciptakan jagat raya ini. Kemudian satu pertanyaan bagi kita, pernahkah kita berpikir tentang sistem yang mendukung hidup kita? Yakni makanan yang kita makan, udara yang kita hirup, dan kekuatan yang kita terima sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan? Pernahkah kita pikirkan hal itu? Secara awam saja kita bisa amati pada saat petani menanam tanamannya di tanah yang sama. Ini kebetulan pengalaman saya agak panjang di Sumatera Utara, dan banyak anggota jemaat kita itu yang bekerja sebagai petani. Saya sering berkunjung ke ladang-ladang mereka di tanah yang sama. Ya, di tanah yang sama. Di sana bisa ditanam jeruk, bisa ditanam sayur, bisa ditanam kentang, bisa ditanam sayur kol, dan tanaman-tanaman yang lain. Tanah yang sama bisa mengeluarkan hasil yang berbeda sesuai dengan apa yang ditanam. Ini kan kalau kita pikirkan secara awam, ini satu hal yang menakjubkan. Ya, yang menakjubkan. Warnanya pun beda-beda. Ya, warnanya pun beda-beda. Nah, inilah keajaiban dan hebatnya Tuhan yang kita sembah itu. Menciptakan jagat raya ini, menyediakan makanan. Dan itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Tadi Pak Willy Jonas sudah banyak menceritakan bagaimana hubungannya antara makanan dengan kondisi atau struktur tubuh kita. Saya pikir saya tidak bisa komentari lagi itu. Tapi itu memang satu hal yang ajaib. Ya, kalau kita pikir-pikirkan, saya pernah bayang-bayangkan saja memasukkan makanan, kemudian setelah diserap sari-sarinya oleh tubuh kita keluarkan sisanya, sampahnya, dan dalam pertumbuhan di organ-organ kita ini rata, sama ke seluruh atau ke sekujur tubuh kita. Ya, ke sekujur tubuh kita. Itu yang secara ideal, ya, secara normal. Itu menurut saya satu keajaiban. Itu sebabnya bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ya, sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu, pada petang hari ini, saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu, para pemirsa sekalian, agar kita tetap menjaga kesehatan kita dengan makanan-makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Karena makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu erat hubungannya dengan pikiran kita, dengan otak kita, dengan perasaan kita, yang sangat berpengaruh untuk kesehatan kita. Dan kalau kita mempunyai kesehatan yang baik, maka kita akan dapat melakukan aktivitas dengan lancar, dan tentunya kita tidak terhalang untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita akan dapat nikmati berkat Tuhan dari waktu ke waktu melalui makanan yang sangat erat hubungannya dengan pikiran dan mood kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Pendeta boleh langsung berdoa? Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, di petang hari ini kami memperoleh kesempatan yang baik untuk mempelajari akan firman Tuhan, mempelajari hubungan antara
makanan yang Engkau sediakan bagi kami dengan kesehatan kami, dengan pikiran kami. Biarlah melalui itu ya Bapa, kami akan dapat memilih makanan yang dapat menyehatkan kami, sehingga pemikiran kami, mood kami, itu akan tetap terkendali. Kami akan tetap dapat mengarahkan pandangan kami ke arah Tuhan saja, yang sangat baik, yang menciptakan kami, dan menyediakan makanan bagi kami, bahkan selalu menopang kehidupan kami. Bapa di surga, berkatilah kami sepanjang hari-hari ke depan. Dan berkati narasumber kami, Bapak Willy Jonas, berkati Ibu Peggy Wawor yang memimpin acara ini, berkati Bapak Joko yang mengkoordinir dan mengorganisasi acara yang kami ikuti, begitu juga khususnya Lembaga Rumah Sakit Advent Bandung yang memfasilitasi akan program yang kami ikuti bersama. Dan masih banyak pihak-pihak yang lain yang ikut mendukung jalannya program ini. Tuhan akan berkati. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, Tuhan akan pimpin dalam segala langkahnya, dan kami akan tetap selalu menikmati berkat Tuhan. Semuanya kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih, Pendeta Lasno. Dan selanjutnya, oke. Bentar ya. Oke, Pak Willy masih ada? Udah keluar ya? Ya. Ya. Terima kasih kepada kedua narasumber ya. Bisa di spotlight sama-sama Pak Willy maupun Pendeta Lasno. Kami atas nama Rumah Sakit Advent Bandung, pengelola acara Anda Bertanya Dokter Menjawab, ingin menyampaikan terima kasih untuk partisipasinya yang telah diberikan pada sore hari ini. Dan juga kepada Pak Joko, terima kasih ya Pak Joko sudah mengatur segala sesuatunya, dan kepada seluruh partisipan yang masih bertahan sore hari ini, kami juga mau mengucapkan terima kasih. Kita akan ketemu kembali hari Sabtu ya, Sabat depan di jam yang sama 16.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan Zoom ID yang sama dan passcode